Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Diana Fiktopia dengan NPM 217534046. Di sini saya akan mempresentasikan dari hal laporan hasil proyek 1 dengan mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Aswardi, Bapak Eko Subiantoro, dan Ibu Nurul Komariah. Pertama, di sini kita lihat terlebih dahulu proyek yang diberikan mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu di sini mahasiswa wajib untuk menguasai secara teori dan praktik yaitu dasar-dasar komunikasi data, kemudian ada IPv4, subnetting, dan juga FLSM. Kemudian ada dasar-dasar konfigurasi Cisco, router, dan juga switching. Kemudian ada line design dari mulai core switch, distribution switch, dan juga access switch. Kemudian yang kelima ada VLAN, 6 inter-VLAN routing, router on stick, dan juga switch layer 3. Kemudian ada DHCP server dan juga DHCP relay, cara kerja web server dan juga DNS server. Kemudian mahasiswa diminta untuk perencanaan jaringan, kemudian penggunaan network simulator menggunakan paket tracer, dan yang terakhir yaitu network testing. Nah, di sini untuk physical diagram yang diberikan yaitu terdapat 3 gedung, yaitu yang pertama ada gedung data center, gedung A, dan juga gedung B. Nah, di sini dapat kita lihat untuk proyeknya, yaitu di sini ada data center dan juga masing-masing dari gedung yang menggunakan topologi tree. Kita lihat di sini hasil dari laporan saya, yaitu di sini yang pertama ada pembagian IP address, yang dimana di sini terdapat VLAN dari VLAN dosen, mahasiswa, kemudian ada manajemen, setelah itu ada native VLAN dan juga VLAN tamu. Nah, di sini untuk pembagian IP address-nya, yaitu di sini untuk VLAN 10 mahasiswa dengan size-nya ada 500, address-nya dari 172.16.0.0. Nah, di sini ada kesalahan teknis. Di sini seharusnya prefix dengan /23, kemudian subnet max-nya ada 255.255.254.0. Kemudian untuk ring dari IP dari VLAN mahasiswa itu dari 172.16.0.1 sampai dengan 172.16.1.254. Dengan broadcast-nya ada 172.16.1.255. Kemudian untuk VLAN dosen, di sini untuk size-nya ada 300, address-nya ada 172.16.2.0 dengan prefix-nya /23, subnet box-nya ada 255.255.254.0. Kemudian ada rank-nya dari 172.16.2.1 sampai dengan 172.16.3.254 dengan broadcast-nya 172.16.3.255. Kemudian untuk VLAN tamu, di sini ada size-nya ada 100, address-nya dimulai dari 172.16.4.0, prefix-nya ada /25 dengan subnet box-nya ada 255.255.255.128 dengan ring ada 172.16.4.1 sampai dengan 172.16.4.126 dan broadcast-nya ada 172.16.4.127. Kemudian di sini ada VLAN native dengan size-nya ada 50, address-nya di sini ada 172.16.4.128 dengan prefix-nya ada /26, subnet box-nya ada 255.255.255.192 dengan ring-nya ada 172.16.4.129 sampai dengan 172.16.4.190. Kemudian untuk broadcast-nya ada 172.16.4.191. Nah, di sini untuk server farm atau dari server DHCP-nya, sini ada 20
size-nya, yaitu dengan addressnya 172.16.4.192, dengan prefix-nya ada /27, subnet box-nya 255.255.255.224, dengan ring-nya ada 172.16.4.193 sampai 172.16.4.2222, dengan prefix-nya ada 172.16.4.23. Kemudian untuk VLAN 40 manajemen ada size-nya ada 20, dengan subnet box-nya ada 172.16.4.224, dengan prefix-nya ada /27, dengan subnet box-nya ada 255.255.255.224, dengan ring-nya ada 172.16.4.25 sampai 172.16.4.25 sampai dengan broadcast-nya 172.16.4.255. Kemudian untuk external server atau IP publiknya yang digunakan di external server, yaitu ada server polynila.ac.id dan juga ada DNS server, itu menggunakan IP dengan size-nya yaitu ada 254, dengan addressnya ada 10.10.10.0, dengan prefix-nya ada /24, dengan subnet box-nya ada 255.255.0, dan ring-nya ada 10.10.10.1 sampai 10.10.10.254, dengan broadcast-nya ada 10.10.10.255. Nah, kemudian di sini terdapat topologi jaringan yang dibuat lebih kompleks dari project ini. Sini saya akan menggunakan topologi tree, yang dimana topologi tree itu metode jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi sekaligus atau dua topologi yang berbeda, yaitu topologi star dan juga bus. Adapun fungsi dari topologi jaringan tree ini yaitu untuk mengatur traffic data dalam jaringan. Topologi ini juga bermanfaat untuk mendukung serta pengembangan penambahan jaringan skala besar. Kelebihan dari penggunaan topologi tree ini sendiri yaitu mempunyai jaringan yang besar, manajemen data yang baik, kemudian adanya keterbatasan titik, serta dan memiliki akses segera. Di sini kita lihat. Nah, di sini dimulai dari terdapatnya DHCP server di server internal yang berfungsikan komputer yang berfungsi memberikan pinjaman IP address ke host yang ada. Sedangkan host yang mendapatkan pinjaman IP address dari DHCP server ini biasanya disebut dengan client server. Biasanya client server ini yang akan DHCP client ini yang akan merequest ke DHCP server untuk menerima IP address-nya. Kemudian di sini ada router. Router ini yaitu sebagai penghubung antar jaringan. Kemudian di sini ada switch juga untuk penghubung pembantu dengan penghubung server masing-masing server. Nah, di sini ada server polynila.ac.id. Kemudian di sini ada DNS server. DNS server ini sebuah database besar yang berfungsikan untuk menyimpan semua IP address yang digunakan dalam hostname. Kemudian dari router ini juga akan terhubung dengan core switch. Core switch ini merupakan backbone-nya jaringan. Biasanya jaring switch core ini bertanggung jawab untuk menghubungkan jaringan ke internet. Kemudian dari core switch ini akan terhubung ke distribution 1 dan juga ke distribution 2. Nah, untuk switch distribution ini biasanya ditugaskan untuk mendistribusikan semua pengaturan di switch core
ke akses yang akan membuat kebijakan koneksi. Kemudian distribusi ini juga lebih kita tekankan untuk mempermudah pengaturan atau penyebaran resource yang ada di network sesuai dengan yang diatur yang telah dibuat. Dari distribution itu akan mengatur aturan yang telah dibuat ke akses. Kemudian di sini ada switch access, yaitu yang berfungsi untuk mengendalikan akses pengguna dengan work group atau ke sumber daya internet network. Biasanya fungsi utama dari switch access ini itu menjadi sarana bagi suatu titik yang ingin berhubungan dengan jaringan lain. Misalkan dari jaringan tamu atau pengguna VLAN tamu akan berhubungan ke VLAN mahasiswa dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing dari PC ini yang merupakan yang biasa disebut dengan DHCP client, yaitu yang menerima pinjaman IP address dengan merequest terlebih dahulu. Setelah penjabaran topologi jaringan, kita lanjut ke rancangan jaringan atau kebutuhan hardware, software, dan juga jasa. Di sini untuk server kita memiliki merek yaitu HP dengan jumlah unit yang kita butuhkan yaitu ada 3, dengan harga satuan yaitu ada persatuannya itu ada 22.500.000. Kemudian di sini ada router. Kita di sini membutuhkan hanya satu router yang dengan harga satuannya ada 1.500.000. Kemudian untuk switch, di sini kita membutuhkan switch sebanyak 8 buah atau 8 unit dengan harga satunya yaitu ada 1.325.676. Kemudian untuk PC, karena di sini PC yang saya jabarkan itu ada 92 di sini, jadi kami membutuhkan 92 unit, kurang lebih 92 unit itu dengan harga satunya ada 10.725.000. Setelah itu untuk RJ45, sini untuk mentransmisikan dari kabel UTP menggunakan RJ45. Di sini kita menggunakan sebanyak 2 box dari RJ45, yaitu dengan harga satunya ada 59.000. Kemudian kabel UTP untuk saling menghubungkan dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Sini dengan kabel UTP kabelan SpeedKit 5E. Sini menggunakan 2 box atau 2 gulung biasanya dengan harga satuan 475.000. Kemudian ada kabel listrik. Sini menggunakan 1 box saja dengan harga 80.000 per box. Kemudian untuk jasa pemasangan, di sini untuk jasa pemasangan perangkat dari mulai pemasangan router, switch, dan PC, server, dan lain-lain. Di sini untuk per paketnya, untuk satu paketnya ada dengan harganya 15 juta. Kemudian untuk antivirus, di sini menggunakan MCAV. Di sini kita menggunakan antivirus 5 paket dengan harga satunya yaitu ada 227.500. Kemudian untuk access point, di sini kita menggunakan kurang lebih 4 unit access point untuk penghubungan VLAN tamu dengan harga satunya itu ada 8.540.000. Kemudian untuk instalasi perangkat, kita menggunakan paketan. Di sini untuk instalasi segala bentuk software dan juga apapun yang akan diinstal pada perangkat jaringan tersebut itu dalam satu paket ini dengan harga 10 juta. Jadi untuk total keseluruhan dari perancangan jaringan tersebut itu senilai 1.127.750.408. Kemudian di sini terdapat addressing table
Di sini terdapat lokasinya. Di sini untuk data center, gedung A dan juga gedung B. Sini untuk gedung B. Di sini untuk data center itu memiliki device atau perangkat ada DHCP server, router, polynyala.ac.id, kemudian ada DNS server, core switch dengan masing-masing port interface-nya yang akan terhubung ke router, core switch, switch 0, core router, switch akses 1 itu menggunakan masing-masing dari port interface-nya. Yaitu di sini menggunakan untuk DHCP server ke router itu menggunakan fast internet 1/0 dengan IP address-nya ada 172.16.0.1. Kemudian untuk netmask-nya yang telah dibagi tadi 255.255.254 dengan CDR-nya /23. Kemudian untuk router menggunakan interface 0/0 ke router dengan tujuan ke core switch. Kemudian untuk polynyala.ac.id dengan FA0/1 ke yang akan terhubung ke switch 0. DNS server ke 0/2 ke akan terhubung ke switch 0. Kemudian untuk core switch pada fast internet 0/3 akan terhubung ke core router. Kemudian di sini untuk gedung A, di sini ada switch distribution 1. Dia akan terhubung ke switch akses 1 dan distribution 1 ke distribution lagi akan terhubung ke switch akses 2 dengan masing-masing port interface-nya ada fast internet 0/1. Kemudian ada fast internet 0/2. Kemudian untuk switch akses satunya itu ada di fast internet 0/3 ke SW distribution 1. Setelah itu di sini untuk masing-masing PC. Di sini untuk dari PC 0 ke sampai dengan PC 4 itu menggunakan wireless karena dia merupakan pilihan tamu yang menggunakan perangkat access point. Jadi dia di sini untuk interface-nya menggunakan wireless. Dan untuk IP-nya ini sendiri kita menggunakan DHCP karena kita memiliki server DHCP-nya. Kemudian untuk PC 5 hingga PC 21 itu kita menggunakan dia akan terhubung ke switch akses 1 dengan fast internet 0/3 sampai dengan fast internet 0/19. Sini sama saja karena akan terhubung menggunakan IP address DHCP. Kemudian untuk switch akses 2 di sini akan terhubung ke switch distribution 1. Kemudian untuk access point akan terhubung ke switch akses 2. Untuk PC 23 sampai dengan switch 27 itu menggunakan port interface-nya ada wireless karena di sini akan terhubung menggunakan perangkat access point 2. Setelah itu sama saja di masing-masing PC hingga ke gedung B sampai dengan PC 68 dan kemudian ada switch akses 4, kemudian juga ada access point 4. Dan di sini juga banyak sampai dengan PC 91 dengan fast internetnya ada 0/20 akan terhubung ke switch akses 4. Di sini semua PC akan terhubung ke IP address menggunakan DHCP server. Setelah itu di sini ada configuration documentation. Di sini ada konfigurasi dari data center. Di sini untuk perangkatnya ada DHCP server, port interface ada fast internet 0/1 dengan IP address-nya ada 172.16.4.193.
dengan subnet max-nya ada 255.255.255.224 dengan konfigurasi IP address. Di sini untuk konfigurasi IP address itu secara manual untuk data center di DHCP server. Sini kita tinggal klik DHCP server, kemudian pilih desktop, kemudian di IP configuration. Nah, di sini terdapat IP address, kemudian ada subnet max, kemudian ada default gateway, dan juga ada server name. Setelah itu di sini ada router ya dengan port interface ada 0/0. Nah, di sini merupakan konfigurasi di mana kita akan di sini ada interface fast internet 0/0. Kita akan memanggil interface fast internet 0/0, kemudian dan itu akan berarti mengaktifkan. Di sini berarti merupakan konfigurasi untuk mengaktifkan interface 0/0 ini tersebut. Kemudian di sini ada konfigurasi untuk memberikan atau mengubah nama dari router ke core router. Setelah itu di sini untuk fast internet 0/1 dengan IP address dengan 10.10.10.2 dengan subnet masknya ada 255.255.255.0. Konfigurasi melalui desktop. Di sini juga ada fast internet 0/2 konfigurasi juga melalui desktop. Sini juga bisa. Kemudian di sini untuk switch distribution dengan /f0/2 dengan perintah konfigurasi di sini yaitu untuk membuat VLAN dari masing-masing VLAN dari switch port mode terang dari VLAN 10 dengan nama mahasiswa, VLAN 20 dengan nama dosen, VLAN 30 dengan nama tamu, kemudian VLAN 40 dengan nama manajemen, VLAN 50 dengan nama native VLAN. Itu akan dibuat dari gedung A di switch distribution. Kemudian di sini untuk konfigurasi mengubah nama dari switch biasa menjadi hostname switch distribution. Kemudian untuk gedung B sama, itu untuk membuat VLAN dari masing-masing VLAN dari VLAN 10 hingga VLAN 50. Kemudian untuk di gedung A itu untuk di switch access. Di sini kita melakukan switch port lagi dalam switch access itu melakukan konfigurasi VLAN dari VLAN 10 hingga VLAN 50. Kemudian sama saja dengan di switch access 1, di switch access 2 juga melakukan konfigurasi VLAN masing-masing VLAN. Kemudian di sini ada PC ke wireless. Di sini kita mengkonfigurasikan berada pada desktop, hanya mengubah dari static ke DHCP. Jadi kalau dari PC ke wireless dan dari PC masing-masing PC ini, dari masing-masing PC ini melakukan konfigurasi IP address-nya itu hanya di desktop dan diubah ke dalam DHCP.
karena kita sudah mengkonfigurasi VLAN tadi dan juga konfigurasi DHCP di DHCP server, DNS server. Kemudian di sini ada core switch untuk VLAN-nya dengan distribution switch dan juga switch access. Sini karena kita di sini sudah mengkonfigurasi masing-masing perangkatnya, jadi masing-masing PC sudah mendapatkan atau sudah merequest IP address yang didapatnya. Kemudian di sini kita connectivity testing. Di sini lokasi dari gedung A ya, dari perangkat asal yaitu ada PC dosen ke PC tujuannya ada PC mahasiswa. Di sini terhubung. Kita lihat PC dosen ke PC mahasiswa. Ini kita lihat dulu ini IP-nya. Sini 172.16.0.42. Sini kita coba ping. Nah, di sini berhasil, dia sudah terhubung. Kemudian sini dari gedung B, dari PC tamu ke PC manajemen. Dari PC tamu ke PC manajemen di gedung 2. Sini dari PC tamu ke manajemen. Tamu ke manajemen ya. Sini 227. Maaf, ini enggak satu. Nah, di sini terhubung, sudah terhubung. Kemudian di sini dari gedung A lagi, dari mahasiswa ke PC tamu. Dari PC mahasiswa ke tamu. Jadi tamunya ada berapa? Nah, dia terhubung. Kemudian yang terakhir di sini ada listingnya dari server PC dosen ke server DNS. Sini dosen. Ini kita nah, dia terhubung juga. Kemudian terakhir di sini ada server DHCP ke PC mahasiswa. Sini server DHCP, kita salin.
ke mahasiswa. Nah, dia terhubung. Nah, sudah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.